Sobat DEB, selamat datang di The Berisik, DEB Relax Tetap Asik. Podcast ini bakal ngebahas topik-topik yang relate banget sama kehidupan kita sebagai mahasiswa di DEB. Nah, episode 1 kali ini kita bakal bahas tentang gimana sih caranya mengembangkan diri melalui organisasi maupun kepanitiaan yang kita ikuti. Sebelumnya, perkenalkan aku Krisya, selaku moderator dari Perbankan Angkatan 22. Nah, tapi di sini aku nggak sendiri nih teman-teman, udah ada 2 teman aku yang nemenin aku buat ngobrol hari ini. Ada Mao dan juga Krisna. Halo, mungkin boleh perkenalan dulu dari Krisna dulu. Oke, teman-teman semuanya, kenalkan nama aku Krisna Kurniawan, akrab disapa Krisna. Di sini aku dari Prodi Akuntansi Sektor Publik angkatan 2022. Oke, mungkin boleh dilanjut Maul. Oke, halo teman-teman semua. Lain namaku Muhammad Rizky Akbar Maulana. Aku biasa dipanggil Rizky atau Maul. Aku berasal dari program studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan angkatan 2022. Oke, selamat datang Krisna dan Mao di podcast episode 1 kali ini. Nah, mungkin kita tanya-tanya kabar dulu kali ya. Setelah kemarin kita menjalani UTS 2 minggu nih, sekarang kita sudah mulai masuk ke kehidupan normal lagi. Bener banget. Udah kuliah lagi. Gimana nih Krisna kabarnya? Oke, alhamdulillah kabarku saat ini baik, walaupun 2 minggu kemarin ini habis dibantai habis-habisan ya sama terbantai UTS. Tapi sudah kembali normal, sudah healing? Sudah healing. Oke, kalau mau gimana? Apa kabar Ul? Kebantai juga? Kebantai juga. Oke, alhamdulillah sekarang alhamdulillah udah baik. Alhamdulillah. Cuma hampir sama kayak Krisna, habis kebantai UTS dan kegiatan-kegiatan lainnya ya. Iya, tapi nggak apa. Yang penting sudah teratasi dengan healing ya. Udah bisa kumpul lagi di sini. Oke. Nah, setelah UTS selesai dan udah kuliah lagi, kalian tuh lagi sibuk apa aja sih selain kuliah emangnya? Oke, dari aku dulu. Oke, kalau aku selain kuliah, aku sibuk di beberapa organisasi dan juga di beberapa kepanitiaan. Oke. Nah, kalau Krisna gimana? Sibuk apa aja selain kuliah? Sama juga seperti Maul, di sini aku juga sibuk dalam beberapa organisasi dan juga beberapa event kepanitiaan, dan juga di sini aku dan Maul dari organisasi yang sama yaitu KMDEB, terkhusus dari Divisi Komunikasi dan Advokasi atau Divisi Koma. Ya, seperti itu Krisya. Oke. Sibuk banget ya guys. Jadi tuh mereka tuh hidupnya gitu, jadi nggak pernah berhenti. Organisasi iya, bolak-balik rapat, terus kepanitiaan, yang ini udah selesai join lagi yang lain, ada oprek lagi mereka ikut. Emang hidupnya nggak ada jedanya ya. Nah, dari sekian banyak organisasi dan kepanitiaan yang diikutin, emangnya kenapa sih kalian tuh, motivasi kalian tuh apa gitu buat ngerasa aku tuh harus gabung nih sama organisasi? Emangnya tuh kenapa? Krisna mungkin mau jawab duluan. Oke, kalau ditanya alasan nih tergabung dalam beberapa organisasi dan kepanitiaan itu, alasanku yaitu adalah yang pertama untuk mengembangkan diriku, mengasah kemampuan yang aku miliki, terkhusus dalam bidang yang aku sukai. Khususnya sekarang aku kan di bidang keuangan, yaitu ada di Prodi Akuntansi. Nah, di situ melalui organisasi dan kepanitiaan itu nantinya aku bisa mengembangkan dan juga belajar terkait dengan bidang-bidang tersebut. Dan selain itu juga melalui organisasi dan kepanitiaan, aku jadi bisa memperluas lingkup pertemananku maupun relasiku, dan tentunya itu semua nanti bakal berguna sebagai jembatan kita ke dunia kerja kemudian. Amin, semoga nanti manfaatnya kerasa ya. Amin. Kalau udah kerja. Nah, kalau Maul gimana? Kenapa sih ngoyo banget gitu lah ikut organisasi? Dari sama kepanitiaan ya? Iya, alasannya apa? Oke, aku jawab ya, bersama juga kayak Krisna. Jadi alasanku tuh ya untuk mengembangkan soft skill dan juga hard skill, dan terutama di bidangku, aku dari ekonomi dan aku tergabung di salah satu BSO di DEB. Itu ada KSPM yang berada di pasar modal. Jadi di situ aku nggak cuma berorganisasi tapi juga bakal belajar gimana sih tentang keuangan. Terus di beberapa organisasi lain, KMDEB dan IMAG dari Ormada, itu aku merasa punya wadah untuk berkembang tadi, bisa berkolaborasi dengan teman-teman dan sebagainya, yang nanti itu menjadi bekal kayak Krisna tadi ke dunia kerja yang bakal kita jalani di
kemudian besok. Oke, menarik Oke. banget ya. Nah, tapi kan dari sekian banyak di UGM ini kan banyak banget ya organisasinya. Tapi kenapa kalian memilih organisasi yang sekarang kalian tergabung? Kenapa nggak yang lain? Apa yang bikin kayak yang ini menarik nih gitu? Kayaknya aku join yang ini aja tuh. Kenapa sih, Ul? Oke, aku jawab ya. Mm-mm. Mungkin sesuai minat dan juga kebutuhan ya. Jadi aku tergabung di Ormada dan aku singgung tadi KSPM dan KMDIB. Jadi aku jelasin dulu mungkin di KMDIB aku punya kayak wadah di DIB yang notabene aku dari mahasiswa DIB kan ya. Jadi Cuma ini aku sendiri lah ya. untuk gimana sih caranya aku mengembangkan DIB ini bersama teman-teman yang lainnya di rumahku sendiri. Iya. Dan juga tadi KSPM aku milih karena emang aku dari mahasiswa ekonomi, jadi di KSPM aku nggak cuma berorganisasi, tapi juga dapat nih ilmunya apa sih tentang keuangan, investasi Dan bisa langsung dipraktekin sebagainya, gitu ya? bisa praktekin bisa. Terus juga Ormada karena mungkin ada kebutuhan apa ya, kita dari daerah yang sama, kebetulan aku dari Magelang, jadi aku di Ormada tuh berasa dari luar kota, tapi aku masih punya teman-teman yang berasal dari kota yang sama tadi. Di sini sama-sama kuliah di UGM Sama-sama gitu, merantau sama-sama gitu merantau ya. gitu. Jadi relate gitu Relate ya. gitu, benar sekali. Terima kasih, Maul. Kalau Oke, sama-sama. Krisna sendiri kenapa? Kenapa memilih organisasi yang itu di antara yang lain? Oke, untuk alasan gue sendiri mengikuti berbagai organisasi tersebut, di sini aku bakal nyebutin mulai dari misalkan nih dari BAK KM UGM dan Kopma UGM itu alasanku yaitu sesuai dengan prodi yang aku ambil dan sesuai dengan bidang yang aku sukai juga, yaitu ada di bidang keuangan dan khususnya akuntansi, di mana organisasi tersebut aku jadikan sebagai wadah berkembang dan wadah untuk belajar terkait dengan bagaimana sih penerapan akuntansi, bagaimana sih penerapan pengauditan itu di lingkup kemahasiswaan, di lingkup perkuliahan seperti ini. Dan untuk organisasi KMDB dan beberapa organisasi eksternal lainnya, di situ alasanku bergabung ke dalam organisasi tersebut adalah untuk mengembangkan diriku terkait dengan khususnya nih di KMDB ya, aku dari divisi Koma itu alasanku untuk gimana sih cara berkomunikasi yang baik, terus bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan di mana permasalahan tersebut merupakan permasalahan dari lingkup di DEB, bagaimana sih cara mencari solusi dari permasalahan tersebut, dan bagaimana sih dampak-dampak yang akan timbul selanjutnya. Dari berbagai alasan tersebut nantinya aku dapat menginfo diri, dapat gimana ya, terus contohnya dia kayak dari cara kita bekerja sama dengan orang lain, cara kita mengatasi tekanan yang ada dari organisasi tersebut, terus Jadi juga berkembang terus lah ya. iya bener banget Chris ya. Oke, keren banget ya guys. Dari sekian banyak kesibukannya, itu tuh mereka tetap memilih gitu mana yang kira-kira bisa membawa dampak baik buat yang bisa membawa mereka berkembang gitu loh. Jadi itu mungkin patut dicontoh sih sama teman-teman. Bisa. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, kalian kan organisasinya banyak banget ya, berarti kan sibuk banget gitu loh, dari organisasi, kepanitiaan, kuliah juga, dan tugasnya kita tahu tugasnya nggak sedikit ya. Tapi kok kalian masih tetap bisa enjoy gitu loh. Gimana cara kalian survive-nya dan memanage entah itu waktu, tenaga, pikiran juga kan pasti kekuras. Gimana kalian survive di tengah-tengah itu gitu? Oke, mungkin kalau dari aku, cara aku buat mengatur antara akademik maupun non akademik khususnya di organisasi dan kepanitiaan tersebut supaya nantinya dari hal kegiatan tersebut itu balance, yang aku lakukan adalah menerapkan skala prioritas, di mana skala prioritas tersebut aku gunakan untuk menilai mana yang memiliki kadar prioritas tinggi dan mana yang memiliki fleksibilitas untuk ditunda. Dari menerapkan skala prioritas tersebut, nantinya aku jadi bisa tetap untuk menjalani antara akademik maupun non akademik tanpa harus ada yang dikorbankan, dan maupun misalkan ada yang harus dikorbankan,
itu juga harus siap menerima konsekuensinya juga teman-teman. Dan yang kedua, cara aku untuk mengatur supaya tetap tenaganya tetap ada nih, itu biasanya aku lakuin adalah membagi waktu antara waktu aku untuk belajar atau fokus di akademik maupun itu fokus di organisasi, khususnya ada di program kerjanya. Di sini aku biasanya untuk weekdays itu aku habisin untuk seluruh kegiatanku, baik akademik maupun organisasi. Dan untuk di minggu-minggu hari Sabtu Minggu di weekend gitu, aku biasanya luangin waktu buat main buat self reward lah, supaya nantinya dari kita mengikuti berbagai kegiatan tersebut kita itu nggak merasa capek dan tetap bisa lanjut kegiatan selanjutnya, seperti itu Krisya. Oke, berarti balance gitu ya. Yang pertama kalau dari Krisna berarti dilihat urgensinya dulu, skala prioritas ya Krisna. Benar banget, Krisya. Mana yang lebih urgent nih yang harus dikerjain duluan. Mungkin tugas-tugas dulu atau proker dulu. Dilihat fleksibilitasnya guys. Nah yang kedua, jangan lupa di balance self rewardnya, healingnya jangan lupa supaya nggak puyeng gitu ya. Nah kalau dari Maul gimana nih Ul? Oke, kalau dari aku sendiri hampir sama nih kayak Krisna. Hampir sama. Jadi kalau aku ada dua ya. Jadi yang pertama itu berdasarkan skala prioritas juga. Dan yang kedua work life balance. Jadi yang pertama mungkin ya. Skala prioritas. Jadi aku lebih mikirin ya gimana nakarin mana sih yang penting, mana yang urgent dulu, ataukah dari segi deadline dulu. Karena kan kita ada tubruk-tubrukan nih, misal organisasi ataupun tugas, ya mana sih yang deadline-nya paling dekat ataupun mana sih yang lebih penting, itu bakal aku kerjain dulu. Terus kalau misalnya yang kedua, jadi ada work life balance, aku juga berusaha sebisa mungkin aku ngerjain nggak cuma di akademik, non akademik, tapi aku juga membagi waktu. Aku juga punya keluarga, aku bisa mungkin nanti seminggu sekali atau 2 minggu sekali aku nyempetin pulang ke Magelang. Terus aku nyempetin main sama teman-teman. Terus juga apalagi ya, harus pinter-pinter lah ya bagi waktunya. Harus pinter bagi waktunya. Jadi nggak cuma melulu tentang akademik non akademik, tapi kita bisa mungkin balance lah. Biar apa ya, biar tenaga kita tetap. Tapi kalau jam tidur kalian keganggu nggak sih, atau kalian nerapin jam tidur yang jangan sampai kurang tidur gitu nggak? Kalau dari aku pribadi, jujur untuk kita mengikuti berbagai kegiatan tersebut secara bersamaan dan dari beberapa kan banyak ya itu ya, itu mau nggak mau jam tidur kita bakal berkurang. Konsekuensi lah ya. Ada konsekuensinya. Tadi balik lagi kalau misalnya kita memilih sesuatu pasti ada konsekuensinya. Nah karena sibuk, konsekuensinya adalah jam istirahat kita juga keganggu guys. Tapi jangan lupa kesehatannya juga harus tetap dijaga. Bener banget. Oke, berarti itu tadi ya guys, pinter-pinter bagi waktu, pinter-pinter jaga kesehatan. Terus jangan lupa supaya mentalnya tetap kuat, jangan lupa healingnya lagi-lagi. Nah pertanyaan selanjutnya nih, mungkin dari teman-teman banyak yang masih ragu nih, sebenarnya worth it nggak sih join kepanitiaan, join organisasi kayak gitu-gitu, dapet capeknya doang, jam tidur berkurang. Tapi kalau dari sisi kalian nih yang udah terbiasa banget dengan kehidupan berorganisasi, kepanitiaan yang kayak mengubah jam tidur gitu ya, benefit apa aja sih yang kamu dapetin kalau dari organisasi gitu? Oke, mungkin dari segi benefit ya. Jadi dari aku sendiri sih yang pertama itu kita dapat soft skill dan juga hard skillnya ya, terutama keasah sih soft skill maupun itu berkomunikasi, berjasama, kolaborasi dengan teman-teman lainnya ataupun kerjasama dengan pihak-pihak yang lebih tinggi, misalnya dosen ataupun pihak-pihak eksternal lainnya lah, nggak bisa aku sebutin, itu juga keasah. Terus hard skill di sini lebih ke gimana sih kita ngatur ataupun pengetahuan tentang divisinya. Misalnya aku di Koma nih, gimana sih caranya aku sendiri buat ngesain masalah-masalah yang bukan masalahku. Itu misalnya ada permasalahan di DEB, itu gimana kita tanggapnya untuk mengatasi masalah lah ya, gitu. Terus yang kedua itu basic kan ya, relasi sebenarnya juga. Kita di organisasi kan bertemu dengan berbagai jurusan ataupun berbagai fakultas. Jadi lebih banyak kenalan ya. Teman itu menurutku di berbagai banyaknya itu membuat insight baru sih menurutku. Jadi kita nggak cuma berpandangan di
sisi kita aja, tapi kita bisa liatin pandangan-pandangan di orang lain Karena gitu. kalau punya kenalan banyak, sering ngobrol sama orang itu juga nambah wawasan Ya, ya. benar benar banget. banget. Terus juga yang ketiga, alhamdulillah aku di salah satu organisasi, salah satu maupun dua organisasi sebenarnya. Aku ada jabat di ketua sama wakil. Wah, keren banget. Dan itu menurutku emang aku mendapat benefit. Gimana sih cara ngatur leadership dari diri aku sendiri dan mengatur baik itu divisi maupun orang lain untuk mewujudkan satu tujuan organisasi. Dan itu benar-benar kasah banget dan semoga pengalaman-pengalaman benefitku ini bisa berguna lah besok untuk entah itu aku di semester ke depan, di magang ataupun nanti di kerjaan kelak Oke, gitu. amin. Semoga Amin. bermanfaat ya. Kalau Krisna gimana, Kris? Dapat manfaat apa aja sih? Oke, untuk manfaat yang aku dapetin selama aku itu mengikuti beberapa organisasi dan beberapa kepanitiaan ini hampir sama juga kayak Maul. Yang pertama tentunya nanti kita bakal ngedapetin ruang lingkup dari pertemanan atau relasi itu yang lebih luas, sehingga nantinya itu bakal ngebantu kita mulai dari segi akademik maupun segi kegiatan yang bakal kita lakuin nantinya, baik itu saat kita berkuliah maupun nantinya ketika kita sudah bekerja. Dan yang kedua, dari mengikuti organisasi maupun kepanitiaan tersebut, aku jadi bisa tahu bagaimana cara buat diriku mengatasi suatu permasalahan di dalam suatu tekanan yang ada, dan juga nantinya aku bisa tahu juga resiko-resiko apa yang kita bakal hadapi ketika nantinya kita menerapkan suatu pilihan seperti itu, Krisya. Dan juga dari mengikuti tersebut, aku jadi bisa tahu bagaimana cara kerja tim yang baik. Terus dari aku memimpin organisasi maupun jadi ketua pelaksana di berbagai kegiatan, aku jadi bisa tahu nih bagaimana cara untuk menjadi leader yang baik, bagaimana cara kita mengatur dari berbagai orang yang memiliki karakteristik yang berbeda dan juga sifat yang berbeda untuk sama juga seperti Maul tadi, mewujudkan suatu tujuan yang sama dari berbagai Sudut pemikiran dan pandang. sebagai sudut pandang tersebut. Dan Gimana? juga ini satu Nyatuin lagi, pikiran gitu ya? satu Iya, lagi. benar. Dari ini baru banget ya aku dapetin, kayak dari aku mengikuti kepanitiaan ini, terus kayak dari organisasi aku jadi tahu nih alur dari administrasi di sebuah organisasi atau di sebuah badan itu seperti apa gitu loh. Iya, karena kalau namanya kita mau jalanin proker atau kita mau bikin event itu Bener prosedurnya banget. panjang. Ada perizinannya. Dan itu kalau misalnya kita nggak tergabung nih, kita nggak ikut, susah. Kita nggak akan tahu nih ternyata prosedurnya itu sepanjang itu gitu loh. Bener Mbak Kisah. Dan aku pun baru tahu alur dari administrasi itu baru ketika aku mengikuti kegiatan-kegiatan ini gitu. Oke, berarti kalau kita itulah kalau masih muda tuh jangan ini ya, semuanya harus dicoba gitu. Bener biar banget. biar semua pengalaman tuh kita dapat menambah wawasan juga gitu. Nah, berarti benefit kalau kita ikut organisasi itu banyak banget guys. Lagi kita mau explore, kita mau apa ya, berkomitmen dengan baik lah gitu, mulai dari cara kita teamwork, leadership, soft skill sama hard skill juga terasa banget. Makanya kalau misalnya mau join jangan ragu. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya adalah boleh nggak aku minta tipsnya nih dari Krisna sama Maul buat teman-teman, mungkin itu dari teman-teman mahasiswa yang belum pernah, yang masih ragu mau join organisasi, buat maba-maba nih terutama yang masih maju mundur, kira-kira worth it nggak ya kalau join organisasi, ikut kepanitiaan tuh resikonya apa aja ya? Nah, tipsnya dari kalian gimana nih? Mau Krisna dulu atau mau dulu? Enggak, silakan. Oke, dari Maul. Mungkin tipsnya dari aku itu pilih sesuai minat sih ya sebenarnya, minat ataupun kebutuhan sebenarnya juga. Karena kan kita masuk organisasi, tentu apa nih yang bakal kita cari di situ. Walaupun dari organisasi yang berbeda, itu mesti punya karakteristik masing-masing gitu kan. Bener banget. Nah, di Yang UGM cocok sendiri, gitu ya. cocok. Apalagi di UGM sendiri nih, Universitas Gadjah Mada ini banyak banget organisasi ataupun kepanitiaan yang hampir setiap bulan tuh ada oprek. Istilahnya di kepanitiaan itu sering banget oprek. Nah, organisasi biasanya
tiap periode di awal semester ataupun di pertengahan itu biasanya emang buka oprek lagi. Nah, teman-teman bisa banget buat apa ya? Tanyain diri sendiri dulu nih. Kita sendiri tuh mau ikut apa gitu loh. Minat di apa? Misalnya mau minat di keolahragaan. Ini di sini banyak UKM ya kan. Terus keorganisasian yang mengarah ke sosial ataupun politik ataupun ke ekonomik itu semua ada sebenarnya di sini. Nggak bisa aku sebutin satu-satu kan Luas ya, sebenarnya UGM luas wadahnya. banget ya. Sebenarnya luas. Terus ada juga organisasi mahasiswa daerah. Itu teman-teman di UGM sini kan banyak banget nih berasal dari daerah-daerah yang berbeda, yang dimana itu ke UGM itu kan menjadi mahasiswa rantau. Itu bisa Bener menjadi wadah buat kebutuhan teman-teman biar apa sih di UGM tuh merasa nggak sendiri dari sekian banyak orang, Banyak saudara iya, lah ya, saudara, kampung gitu. ya tetap ada nih yang satu bahasa, satu daerah, Biar yang lebih sama-sama, relate iya gitu lebih ya. sama-sama kuliah di UGM yang sama gitu. Terus apalagi ya? Kalau menurutku itu aja sih ya sementara. Oke. Mungkin dari Krisna. Krisna mungkin mau nambahin. Oke, kalau dari aku sendiri tips buat untuk memilih maupun join ke organisasi maupun kepanitiaan, yang pertama yaitu adalah kita harus kenali diri kita sendiri dulu. Dimana kita itu sukanya dalam bidang apa sih? Kegiatan apa sih yang kita suka? Misalnya dari aku nih, aku suka di bidang akuntansi. Aku masuknya ke Badan Audit Kemahasiswaan UGM atau BKKM UGM. Berarti masih relate gitu ya. Benar, cari-cari yang relate. Tapi di sisi lain teman-teman juga nggak hanya terpaku pada satu bidang saja yang teman-teman sukai. Teman-teman juga harus berani buat ngecoba bidang yang lain. Explore ya. Benar Karena banget. UGM itu Benar. luas. Luas banget. Karena ketika nantinya teman-teman itu hanya terpaku pada satu bidang saja, teman-teman nggak bakal tahu tuh di bidang lain itu seperti apa, kegiatan apa yang dilakukan, dan benefit apa yang kita dapetin ketika nantinya kita berani buat ngecoba hal baru. Lebih sulit berkembang lah ya. Bener banget. Dan yang kedua, setelah kita itu tahu tentang apa sih kemauan yang kita inginkan, apa sih yang kita mau buat kita lakuin selanjutnya, itu kita harus cari tahu dulu itu organisasi apa, itu kepanitiaan apa, visi misinya gimana, apa aja yang dilakuin, untuk nantinya kita itu bisa mempertimbangkan nih, apakah nantinya ketika kita mengambil organisasi atau kepanitiaan itu, kita dapat berkomitmen, kita dapat menjalankan itu sesuai dengan apa yang kita ambil. Dan juga dari mengikuti berbagai kegiatan tersebut, teman-teman juga harus mempertimbangkan nih dari diri teman-teman itu sanggup atau tidak. Terus juga dari konsekuensinya juga, karena tentu saja ketika kita mengikuti organisasi maupun kepanitiaan itu ada regulasinya, ada resiko yang dapat kita tanggung ketika nantinya kita itu melanggar regulasi tersebut. Mungkin dari aku kurang lebih seperti itu sih, Chris ya. Oke, berarti kalau ditarik kesimpulan, tipsnya yang pertama adalah kenali dulu diri sendiri, minatnya kemana, bakatnya apa gitu ya, biar nggak salah ngambil pilihan gitu benar, ya. benar. Jangan sampai cuman FOMO ikut-ikutan orang, bener nggak? Iya, Itu kalau teman-teman Iya, banyak banget kan teman-teman, apalagi maba tuh pasti kayak dia, temanku ikut ini kayaknya seru nih, terus aku ikut, tapi ternyata di tengah jalan karena nggak sesuai visi misinya, nggak sesuai sama mungkin sama prinsip hidup atau segala macam, yang akhirnya di tengah jalan ngerasa aduh kayaknya salah nih, nyesel dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak merasa aduh kok aku ikut organisasi kok disuruh gini gitu. Karena itu researchnya mungkin kurang ya. Bener, karena itu bukan dari kemauan sendiri, karena hanya melihat dari kemauan orang lain. Iya. Seperti itu teman-teman. Nah yang kedua tadi udah disinggung sama Mau dan juga Krisna, adalah cari tahu dulu itu organisasi apa, itu BSO apa, bener nggak sesuai sama apa yang kalian butuhkan dan apa yang kalian harapkan, benefitnya tuh benefitnya apa, sesuai apa enggak dengan yang kalian harapkan di awal gitu loh, supaya nanti buat kalian berkomitmen juga jauh lebih mudah, nggak terbebani banget gitu ya. Nah, ada teman lagi nggak? Tambahan mungkin lebih ke kepanitiaan sih ya, mungkin mana ya. Jadi tadi kan aku lebih jelasin ke organisasi aja. Jadi mungkin kalau di kepanitiaan sendiri mungkin teman-teman nih bisa banget
itu mengikuti kepanitiaan yang ada di UGM, itu entah nanti di level universitas, fakultas maupun departemen tuh biasanya sering banget ngadain event-event nih. Event-event di sini tuh bukan kayak organisasi yang sifatnya seperiode sepanjang, tapi biasanya berupa project. Itu cuma project mungkin selesai gitu gitu ya, 3 bulan, 4 bulan ataupun Lebih bisa singkat. lebih singkat itu juga ada bisa. Nah, itu teman-teman bisa banget. Nanti ada divisi-divisi yang ada, divisi acara, perkab, humas, lebih milihnya sama sesuai kayak yang di organisasi. Organisasi kan kita lebih minat ataupun lebih cari tahu dulu nih organisasinya apa. Terus yang bakal kita jalani seperti apa. Nah, kalau di kepanitiaan sama juga nih. Oke, yang tadi aku jelasin ada beberapa divisi tadi itu bisa banget teman-teman cari tahu dulu nih, misalnya teman-teman suka ke bidang yang relasi, itu ada divisi humas. Kemudian suka banget nih buat lebih ke teknik kayak bikin barang atau bisa ke perkap. Terus ada divisi acara yang membuat acara Lebih ke lebih ke teknisnya ya mau. teknis ya, ke Cara acaranya nih mau rundown. tandon mau dibikin gimana, itu juga seru. Ada divisi-divisi lain, logistik, terus ada KSK, Banyak bendahara, lah ya. banyak banget. Itu juga bisa banget teman-teman ikuti buat apa ya, mengembangkan diri di situ. Terus juga mencari relasi di situ juga bisa. Ya, jangan lupa Ya, tetap banyak lah ya iya, benefitnya banyak. ya. Terus jangan lupa tetap dilihat juga karena di beberapa event UGM memang saking banyaknya itu ada event sosial juga, terus event musik, konser, Macem-macem lah ya. macam-macam sebenarnya. Banyak banget Jadi ya. lebih menarik juga sih selain organisasi. Pokoknya kalau di UGM ini cukup banget lah buat kalian yang mau explore, entah itu pengen mengembangkan diri di seni, Iya, di leadership, benar di banget. apa, Nah, pokoknya wadahnya tuh nggak akan pernah habis. Oke, nggak kerasa ya bincang-bincang kita kali ini udah panjang lebar banget, bahas organisasi dan kepanitiaan, benefitnya apa, tipsnya apa, terus kayak konsekuensinya kalau kalian ikut apa. Mungkin terakhir nih ya, ada pesan nggak nih buat teman-teman yang nonton, sobat DEB yang lagi nonton podcast kali ini? Mungkin dari Krisna dulu. Tuh, ada dong Lisya. Apa gitu? Oke, untuk pesanku buat teman-teman semua terkhusus angkatan 2023, pesanku jangan takut untuk mencoba dan jangan takut untuk gagal, karena yang sudah pasti gagal itu ketika teman-teman itu nggak mencoba. Dan ketika nantinya teman-teman itu gagal, jangan lupa untuk coba lagi, coba lagi, coba lagi. Karena suatu kegagalan merupakan awal dari keberhasilan kita. Seperti itu, Chris ya. Oke, jangan ada kata menyerah gitu ya. Benar. Oke. Nah, kalau mau mungkin Oke. ada pesan nggak? Ada pesan gila topan. Mungkin hampir sama kayak Krisna. Pesanku jangan takut nyoba, jangan takut gagal. Terus kembangin diri sendiri. Terus jangan lupa explore ya, yang penting. Terus jangan takut lah pokoknya buat gabung antara organisasi, kepanitiaan yang mungkin itu bakal banyak banget benefitnya yang kita dapat. Oke. Dan juga ingat juga teman-teman, selain adanya benefit tersebut, juga ada resiko yang bakal kita hadapi. Jangan lupa Nah, dipertimbangkan jangan lupa matang-matang ya. dipertimbangkan. Karena resiko tersebut nggak cuma resiko ke diri sendiri, tapi juga bisa ke orang bisa lain. ke orang lain. Nah, itu buat pembelajaran aja sih buat kita, gitu Oke. aja. Nah, mungkin itu aja nih teman-teman. Makasih banyak ya Krisna Mao sudah menyempatkan diri hari ini di tengah kesibukan kalian. Yang aku tahu habis ini kalian pasti akan berkegiatan lagi. Terima kasih banyak. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye bye. See you.